Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nafas kehidupan kita peroleh. Kita dapat beraktivitas sepanjang hari ini. Itu semua dapat kita lalui semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Dia begitu baik bagi kita, amin. Malam hari ini, sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur malam, kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-56. Beginilah bunyi firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyebutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mati, Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Pesan terakhir yang disampaikan kepada para murid adalah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Dan ketika itu Yesus juga mengutus Roh-Nya yang kudus untuk para murid. Sehingga kuasa Roh Kuduslah yang bekerja melalui para murid Yesus dan jemaat mula-mula untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada segala bangsa. Sejak kenaikan Yesus, seluruh pengikut Kristus berjalan ke seluruh daerah-daerah sambil memberitakan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar pribadi seorang Stefanus. Dia adalah salah satu diaken yang penuh dengan karunia, penuh dengan kuasa dalam melakukan mujizat dan juga tanda-tanda. Dia begitu bersemangat dalam melayani Tuhan. Dia begitu gigih menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak pernah perhitungan dengan waktu dan lain sebagainya dalam melayani Tuhan. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Agama marah oleh karena kebenaran yang disampaikan oleh Stefanus. Setiap pelayanan yang dilakukannya, kabar Injil yang disampaikannya berakibat fatal bagi nyawa Stefanus. Namun dia tetap berani memperjuangkan iman, mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan. Dia sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Dan dia sama sekali tidak menunjukkan keraguan dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Stefanus hingga sampai saat dia dihukum, hingga sampai saat dia dirajam oleh karena kebenaran. Dia tetap menyempatkan diri berdoa kepada Tuhan. Dia begitu setia. Mengapa Stefanus bisa tetap tenang sekalipun ia akan menghadapi kematian yang begitu mengerikan dan begitu sadis? Yaitu oleh karena Stefanus menyadari bahwa Tuhanlah pemilik hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pengikut Kristus harus mampu meneguhkan hati dalam berkomitmen supaya kita konsisten dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita harus percaya bahwa roh yang diberikan Kristus kepada kita adalah roh yang kuat, adalah roh yang mampu mengalahkan setiap kesulitan-kesulitan dunia ini. Karena Tuhan mengatakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh apa saja yang ada di dunia ini. Maka itulah menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya.
terlebih dalam bersaksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita dalam menjalani hidup, dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus taat dan setia melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mampukah kita seperti Stefanus yang tetap setia sekalipun hidup harus mengalami penderitaan dalam melayani Tuhan? Mampukah kita tetap bertahan sekalipun kesusahan kita alami sebagai pengikut Kristus? Mampukah kita tetap bertahan sekalipun kita dalam berjuang di tengah-tengah dunia ini mencari sesuatu yang kita inginkan tetapi kita tidak dapatkan? Kita harus menyadari bahwa mati ataupun hidup kita adalah milik Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Jika kita harus mati oleh karena Kristus, biarlah itu terjadi. Karena bagi Tuhan, yang terutama, yang terpenting adalah kesetiaan kita. Bagaimana Stefanus? Di akhir kehidupannya, dia masih menyempatkan diri untuk berdoa. Dan dia memohon kepada Tuhan supaya orang yang menyakitinya tidak sampai dihukum oleh Allah. Dikatakannya di dalam firman Tuhan ini, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Kasih tetap melekat dalam dirinya sekalipun dia menderita oleh karena Kristus. Jadilah kita pengikut-pengikut Kristus yang tetap setia kepada Tuhan sekalipun sulit yang harus kita alami dan hadapi dalam kehidupan ini. Mari kuatkan imanmu. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati kita sehingga kita memperoleh ketenangan, kita memperoleh kekuatan, kita mampu menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan kita pasti menang. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.